ini terjadi. Padahal ini penting bagi kita orang Aceh secara umum dan orang Gayo secara khusus, bahwa jangan sampai ada mengatakan bahwa orang Aceh ini hanya sebagian wilayah saja yang berperang melawan Belanda. Tidak ada. Seluruh tapak bumi Aceh ini penuh dengan darah, dan itu bukti bahwa mulai dari Temiang, kemudian Aceh Timur, Lukup Serbajadi, Alas, Gayo Luwes, Takengon, Pasir, Bateili, Pidi, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami mencoba untuk menerangkan secara ringkas tentang latar belakang dan jalannya peristiwa genocide, terutama di kota Kutere. Kalau kita kaji dari segi emosional, tentara Marsusi yang beroperasi di Aceh ini, sebenarnya wilayah perang tidak terjadi secara fisik di Kutere atau di Gayo, tapi justru lapangan atau medan perang yang sesungguhnya adalah di Aceh Besar, Pidi, Bateili, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Kemudian baru menyusul ke Aceh Tengah. Tapi mengapa tingkat emosional pasukan Marsusi ini ditujukan kepada beberapa kampung yang ada di Gayo Luwes yang sama sekali tidak ada andil dalam peperangan sebelumnya? Dari 1873 sampai 1904 waktu berlakunya peperangan di kota ini. Tapi yang pasti di kalangan petinggi militer waktu itu adalah Van Hoos sebagai gubernur militer, kemudian Colin, dan kemudian satu lagi adalah Van Dalen. Antara Colin dengan Van Dalen ini saling berebut pengaruh di kalangan petinggi kami itu, supaya kalau boleh mereka lah yang menjadi pasukan atau kepala pasukan di dalam memimpin serangan ke Gayo Luwes. Untuk itu mula-mula dipercayakan kepada Colin untuk memerangi orang Gayo, khususnya di Aceh Tengah 1901 dan 1902, tapi gagal. Mereka banyak yang mati pasukannya di Burni intim yang dilawan oleh pasukan Aman Erang. Dan kuburan massal mereka ini berada di hutan intim, namanya sekarang ini dikenal dengan Jerit Dagang. Masih ada di kawasan intim itu. Jadi kemudian karena ada pertarungan pengaruh di antara petinggi militer Belanda ini, Van Dalen ini coba menawarkan diri dan memberanikan diri. Saya mampu untuk menjadi panglima penyerangan ke Gayo Luwes. Karena mungkin karena ditawarkan segala macam, Van Hoos akhirnya melantiklah Van Dalen ini sebagai panglima perang untuk memerangi di Gayo Luwes. Tapi khususnya di Kutere agak istimewa sedikit
dibanding dengan kampung-kampung lain yang diserang. Seperti umpamanya Penosan, kemudian Gemuyang, uh, Pasir, dan beberapa kampung lain cuma sekali diserang. Tapi Kutareh ini dua kali. Untuk serangan yang pertama itu kira-kira meninggal dalam 169 lah, termasuk anak-anak, perempuan, dan para pejuang kita. 169 orang. Itu yang serangan pertama. Oleh karena banyak meninggal dan ada pengalaman di sini, maka pejuang kita, orang dari Kayu Lubus itu membuat benteng supaya kalau umpama datang lagi serangan yang kedua, kita lebih siap. Dibuatlah benteng. Benteng ini terdiri dari 3 lapis dan tebalnya itu sampai 2 meter. Tingginya juga sekitar dalam 4 meter adalah. Jadi karena sudah pengalaman di beberapa tempat oleh penduduk Alas, supaya nanti waktu giliran kita diserang oleh pasukan Belanda ini kita tidak punya apa-apa, kalau begitu kita bersatu saja ke camp Kutareh. Kita bersatu saja di sana atas perintah dari seorang guru daya di Alas itu. Akhirnya berkumpullah penduduk dari beberapa kampung, dikumpulkan di dalam camp Kutareh ini. Jadi waktu serangan yang kedua itu terjadi pada 14 Juni 1904 itu, langsung dipimpin oleh Van Dalen itu yang langsung pimpin bersama-sama dengan pasukan dia, dan ada sub bagian angkatan yang pasukan khusus ada, kemudian untuk tenaga medis ada, yang bagian kamera ada, yang bagian mereka lengkap melakukan serangan itu. Memang mereka kameramen ada, yang membuat laporan ada, untuk medis ada, untuk kita mana ada. Jadi karena jangka masa atau rentang masa antara serangan yang pertama dengan yang kedua itu kira-kira ada 6 bulan. Untuk tempat kaum wanita dan anak-anak dibuat bumper di bawah tanah, dengan alasan supaya pihak orang perempuan dan anak-anak ini tidak ikut dalam peperangan. Tetapi camp Kutareh ini memang dijaga oleh beberapa panglima kita yang dikenal tangguh. Seperti yang pertama adalah Haji Jafar. Yang kedua Tengku Leman. Yang ketiga Panglima Ejem. Dan ada satu lagi saya namanya lupa, tetapi di dalam buku yang saya tulis ini ada lengkap nama mereka. Mereka adalah yang coba memimpin, dan senjata yang digunakan oleh para pejuang kita waktu itu berasal dari rampasan perang yang terjadi di pesisir. Jadi sisa-sisa itu rupanya dipasok juga itu ke sebab antara Aceh Utara kan kita wilayahnya itu kan berbatasan. Jadi senjata itu ada yang dirampas, semua senjata rampasan itu dari pasukan Morsisi yang berperang di wilayah pesisir, tapi dibawa ke sana. Van Dalen ini melihat mereka kan sudah pengalaman di Penayung di sini di Banda Aceh. Dia pernah memimpin perang di Penayung di sini nih.
Banda Aceh. Tapi fanatisme untuk mati syahid dan berperang itu, dia belum pernah menyaksikan seperti orang Gayo. Umpamanya keesokan harinya mau berperang itu, seluruh anak-anak, perempuan, laki-laki, semuanya diperintahkan mengambil air wudhu. Dan kepada anak-anak yang tidak berdosa itu dikatakan bahwa kita besok adalah hari raya. Jadi anak-anak mungkin kerana tidak tahu situasi dalam keadaan perang, ikut saja lah. Ambil air wudhu, kemudian berpakaian rapi seperti hari raya Aidil Fitri, kira-kira seperti itu. Kemudian para kaum wanita pun menggunakan pakaian cantik-cantik semua. Dan ini terutamanya memang di Kampung Gemu yang sama juga itu, seperti di Kutai juga seperti itu. Jadi dari pengalaman beberapa puluh kali Van Dalen ini menghadapi peperangan di pesisir dan kemudian di Tanah Gayo, dia mengaku tidak pernah menemukan fanatik untuk mati dan berperang dalam menghadapi musuh itu seperti fanatiknya orang Gayo. Dia katakan bahwa dalam sejarah peperangan antara Belanda dengan bangsa luar, tidak pernah menemukan suatu bangsa yang paling fanatik dan berani berperang seperti orang Gayo. Statement daripada, karena memang menyaksikan seperti itu. Hanya saja bagi kita sekarang ini ada satu filosofi di kalangan orang Gayo ini yang boleh ditarik itu rasa emosionalnya dari falsafah Tari Saman. dalam falsafah Tari Saman ini itu syekh dengan pengikutnya berada dalam satu garis horizontal dan syekh itu di tengah, artinya pemimpin. Jadi pemimpin dengan pengikutnya itu tidak boleh lari ke mana-mana. Mereka kalau setia mati, kalau gemasih papa. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kalau orang mau setia mesti mati bersama-sama. Dan kalau mau gemasih kasih sayang, habis sampai papa sekali. Itu filosofi daripada orang Gayo. Jadi itu ditunjukkan itu di dalam perang ini. Mereka tidak mau lari. Padahal kalau umpamanya anak-anak atau generasi muda atau penerus, kalau diperintahkan lari ke dalam hutan, dalam perhitungan kita hari ini, kemungkinan banyak yang selamat. Atau wanita, gadis-gadis, yang segala macam. Untuk sementara karena mereka sudah masuk ke kampung-kampung, diamankan dulu ke dalam hutan. Enggak mau mereka. Mereka memilih mati bersama. Dan falsafah ini sama juga seperti kita di pesisir, kan? Udik besari mati sejarah, sekerik kapan tak berenang. Sabangnya falsafah ini. Pandangan mereka lama mereka trauma. Jadi begini ceritanya. Waktu tahun 1901 sampai 1903 kan Sultan Aceh sembunyi di Rawi.
Takengon. Dan para pengulu atau mukim, pejabat-pejabat kampung sering berkunjung ke Rawe dari Gayo Lues. Waktu tahun 1994 pasca terjadi ini, mereka menganggap Sultan masih bersama mereka. Sultan Aceh masih menganggap masih setia dan bersama-sama dengan orang Gayo, karena orang Gayo yang selamatkan di Kampung Rawe itu kan, di Kampung Rawe. Ternyata kan beliau sudah serah diri 1973. Jadi mereka sudah kehilangan saudara, kehilangan harta, sudah sudah dikorbankan dengan nyawa, darah dan air mata. Kemudian kehilangan pemimpin nasional. Trauma. Jadi kepada tentara Belanda ini hanya satu ucapan mereka. Ini adalah kafir laknat. Kemudian kepada Van Dalen itu obos, mesti bos Van Dalen. Jadi obos, zaman obos. Apa maksudnya adalah zaman peristiwa itu. Yang pertama, peristiwa ini kan sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Jadi tidak ada yang mengungkap perkara ini dalam bentuk dokumentasi ataupun buku yang boleh menjadi bahan bacaan bagi generasi sekarang ini. Dan kita lihat secara nyata bahwa pemerintah daerah, terutama pemerintah Aceh, sampai kita bertemu ini memang kurang berminat untuk menjadi promotor supaya mengungkit ataupun menggali bagaimana peristiwa ini terjadi. Padahal ini penting bagi kita orang Aceh secara umum dan orang Gayo secara khusus, bahwa jangan sampai ada mengatakan bahwa orang Aceh ini hanya sebagian wilayah saja yang berperang melawan Belanda. Tidak ada. Seluruh tapak bumi Aceh ini penuh dengan darah, dan itu bukti bahwa mulai dari Temiang, kemudian Aceh Timur, Lukuk Serbajadi, Alas, Gayo Lues, Takengon, Pasir, Bataili, Pidi, Aceh Rai, Melabuh, Tapak Tuan, sampai ke Senagan, semua penuh dengan darah pejuang Aceh. Dan ini penting bagi generasi kita sekarang ini untuk menanamkan bahwa bangsa kita memang benci kepada konsep dan kaedah kolonialisme. Orang Aceh paling benci dengan praktek-praktek kolonialisme, dan ini mungkin bagus untuk kepada generasi muda untuk memahami peristiwa ini, setidak-tidaknya menjadi pelajaran bagi mereka bahwa bangsa Aceh ini adalah bangsa yang berani dan sebagai bangsa pejuang. Nyawang badan bak zat nutulah
abadi